Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa kembali pada hari ini. Saya akan menyapa kita semua. Selamat ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas hari ini yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami. Tuhan berikan Roh Kudus-Mu mengajari kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari Kamis ini, yaitu tertulis dari kitab Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi au mana kuna nasida, nina jahuba sebaut, diari si jadioku, jalamar pakaehe au tunasida, songon pakaehe ni ama-ama tu anak nana mangului ibana. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan dua hal. Ada terang, ada gelap. Ada baik, ada jahat. Ada orang yang hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan ada orang yang tidak suka hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sampai saat ini masih ada orang yang hidup dalam kebenaran. Namun dalam bagian ini, pada nats ini, melalui Nabi Maleakhi, Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini ternyata sia-sia. Bangsa Israel melihat bahwa mereka yang suka melakukan kejahatan, kehidupannya baik-baik saja, bahkan terkesan bahagia. Namun Allah mengingatkan mereka bahwa apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel, Allah itu tahu, Allah memperhatikan setiap perbuatan manusia, baik mereka yang hidup dalam kejahatan maupun yang hidup dalam kebenaran, dan keadilan Allah akan dinyatakan atas mereka. Ada janji yang Allah janjikan kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yaitu mereka akan menjadi umat kesayangan Allah. Allah akan mengasihi dan juga menyayangi mereka. Akan tiba harinya, mereka akan melihat perbedaan antara yang melakukan dan yang hidup dalam kebenaran, yakni orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak. Allah tahu apa saja yang dilakukan oleh setiap orang. Perlu diingat bahwa orang yang melakukan kejahatan akan menerima konsekuensi perbuatan jahatnya. Mereka tidak luput dari hukuman, walaupun sekarang belum diberikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita iri terhadap mereka yang hidupnya baik-baik saja, yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang tidak menaati firman Tuhan. Kita sering membandingkan kehidupan orang yang hidup dalam kebenaran, yang menaati firman Tuhan, dengan yang tidak sesuai hidupnya pada firman Tuhan.
kita berpikir Tuhan tidak adil. Melalui nats ini kita diingatkan bahwa ada janji Tuhan bagi orang yang hidup dalam kebenaran akan menjadi milik kesayangan Tuhan pada hari yang Tuhan siapkan. Tuhan akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya. Jika anak kesayangan, tentu ada perhatian lebih kepadanya. Mengapa? Tentunya karena sikap dan perangai si anak yang membanggakan hati orang tuanya. Kita adalah milik kesayangan Tuhan yang selalu akan dijaga, dilindungi, dan diperhatikan oleh Tuhan. Jika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika Allah menyebut kita sebagai milik kesayangan Tuhan, itu adalah suatu kebahagiaan yang besar. Karena jika kita adalah milik Allah, tentunya kita akan diarahkan kepada tujuan hidup yang lebih baik. Tuhan Yesus akan selalu memperhatikan, menjaga, dan melindungi umat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan supaya kita menjadi milik kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, karena hidup kita berkenan kepada Tuhan. Orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan, maka kita adalah menjadi ahli waris kerajaan surga. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami supaya kami mengingat bahwa Tuhan sayang kepada kami karena Kau angkat kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kami adalah milik kesayangan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, karya terbesar di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Saya masih hakim diharoroni Tuhanku somunani doknai saya berdongan puluh-puluh durian mana gemuk Say tibu maro las niro hadan hapalan domangko biro